Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang budiman, yang saya cintai, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya melalui channel Sinau Hukum, Melek Hukum SHMH, dan kali ini pada video yang ke-330. Pada video ke-330 ini kita akan membahas pasal 533 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti tahun 2026. Sebelum kita membahas, karena ini terkait masalah beberapa lembaga, dan memang kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu atau mungkin waktu-waktu sekarang, kadang memang ada semacam arogansi bahasa saya ini secara ekstrim atau egosentris tentang penanganan tindak pidana. Bahwa kadang di sebuah lembaga pemasyarakatan, di mana di situ itu ada semacam tindak pidana yang dilakukan dari dalam lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh mereka, baik itu penyelundupan narkotika, kemudian penipuan. Dalam hal ini adalah dikendalikan dari dalam oleh para narapidana yang justru sudah berada di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, manakala terjadi korban, terjadi penyelidikan, beberapa hal, ya tidak seluruhnya memang, itu terjadi semacam petugas yang di luar ini mau masuk aja itu susah gitu loh ya. Mau masuk itu susah, saya melihat itu kadang juga sampai ada yang ibaratnya berdebat keras gitu loh, berdebat keras. Padahal dokumen-dokumen atau surat-surat itu sudah surat-suratnya itu sudah lengkap, tetap saja tidak boleh masuk atau tidak diizinkan untuk masuk. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang seperti itu tidak diizinkan untuk masuk, secara otomatis pelaku-pelaku yang di dalam itu bisa tahu atau mungkin malah justru diberitahu, akhirnya ya semua alat bukti itu hilang, semua barang bukti itu hilang. Misalnya dengan alat komunikasi sudah dibuang kemana, sudah hilang, akhirnya tidak terberitahu. Nah, hal-hal itu mungkin yang menurut saya akhirnya karena terjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, dan ini bisa merugikan, bukan hanya merugikan si petugas yang datang ke lokasi itu kemudian tidak bisa diberikan akses masuk ya. Bukan hanya itu, tapi kerugian lebih besar lagi, korban-korban ini hanya karena faktor egosentris saja, hanya faktor-faktor arogansi saja. Saya yang berjaga di sini, gedung ini kewenangan saya, tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini mungkin adanya kejadian-kejadian itu agar proses penanganan hukumnya itu bagus, maka ada pasal 533 KUHP baru. Seperti apa bunyinya? Akan saya sampaikan. Bunyi dari pasal 533 KUHP baru. Kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, kepala lembaga pembinaan khusus anak, kepala lembaga penempatan anak sementara atau kepala rumah sakit jiwa yang menolak permintaan yang sah. Saya ulangi, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang agar menunjukkan orang, memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut, memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan, atau memperlihatkan surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi untuk memasukkan orang ke tempat-tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan. Sehingga dengan adanya pasal ini, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, ada ancaman pidananya kalau menolak. Kalau kita melihat di film-film itu kan ya,
Kalau di dalam penjara misalnya filmnya Alcatraz gitu kan, atau lagi film-film apa di dalam penjara itu kepala sipir itu kayak raja betul itu kan, seolah-olah tidak tersentuh dia itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, bisa bekerja sama dengan geng yang ada di dalam penjara-penjara itu. Itu film. Tapi mungkin di kejadian, bukan mungkin, tapi beberapa pemberitaan di televisi pernah terjadi. Kesulitan-kesulitan petugas-petugas yang ada di luar mau masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, padahal, tapi ini harus digarisbawahi ya, bahwa masuknya ke permintaan yang diminta itu harus permintaan yang sah. Nah, ini kalau sampai terjadi penolakan oleh kepala lembaga pemasyarakatan, apalagi tidak mau menunjukkan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas tadi, dipidana. Kepala lembaganya ini, yang dipidananya kepalanya. Kalau berbicaranya itu misalnya kepalanya melarang anak buahnya atau tidak mengizinkan anak buahnya, ya berarti bersama-sama menolak. Akhirnya tidak hanya si kepala saja yang dihukum, akhirnya si anak buah ini membantu si kepala. Nah, kepala apa? Kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan, termasuk juga kepala rumah sakit jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang agar menunjukkan orangnya nggak mau menunjukkan, memperlihatkan daftar-daftar, berarti dokumen-dokumen, tidak mau ditunjukkan, tidak boleh. Padahal permintaannya sudah dilakukan secara sah. Yang secara sah itu ya sesuai dengan hukum-hukum administrasi, hukum-hukum acara, hukum-hukum aturan SOP yang ada, udah sah. Ada surat, ada ditandatangani, ada dicap. Kalau zaman sekarang tanda tangannya bisa pakai tanda tangan elektronik. Jadi kalau kepala lembaga sering ini terjadi. Bahkan suatu ketika ada juga yang sampai bergontok-gontokan itu di pemberitaan itu. Nah, mungkin karena kejadian itu sehingga kasus-kasus yang ada di dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara menjadi susah untuk diungkap. Karena mau masuk aja terhambat, bagaimana mau menunjukkan orangnya kan? Dengan berbagai macam, ya itu tadi yang menurut saya arogansi kekuasaan atau egosentris. Ini wilayah saya nggak boleh disentuh oleh penyidik misalnya kan seperti itu. Ya hanya menurut saya orang-orang yang tidak cerdas saja kalau seperti itu. Atau mungkin malah kong kali kong itu dengan orang-orang yang ada di dalamnya, bisa jadi melindungi di dalamnya. Kalau tidak ada pamrih, kalau tidak ada hal-hal yang ditutupi, ngapain juga? Dalam penegakan hukum itu kan tidak ada yang bisa sendiri. Penyidik membutuhkan penuntut umum membutuhkan pengadilan untuk berkoordinasi. Bahkan penyidik juga langsung bisa berhubungan dengan pengadilan untuk meminta penetapan penyitaan, izin penyitaan, izin penggeledahan, seluruhnya bekerja sama. Criminal justice system, termasuk juga di lembaga pemasyarakatan, karena itu adalah penampung terakhir ya, orang-orang yang ditahan itu di situ. Pasti akan, hanya karena mungkin kalau ada pejabat yang mohon maaf arogan atau memang tidak paham dengan bagaimana criminal justice system itu bekerja, akhirnya terjadi tidak paham itu, tidak mau tahu dengan alasan ini itu, dan pasti saya bisa memastikan kalau alasannya pasti dibuat-buat. Nah, kemudian juga dari pejabat-pejabat yang berada di luar mestinya juga harus melakukan administrasinya harus jelas, tidak bisa hanya lisan, harus ada dokumen-dokumen, karena itu sebuah pertanggungjawaban. Apa kena apa, jangan sampai kemudian kalau hanya lisan nanti akhirnya menjadi muncul gugatan juga oleh tersangka yang merasa dirugikan. Ya, namanya tersangka itu kan mau baik kayak apa juga tetap posisinya tidak mau kalau dihukumkan, akhirnya dia pasti punya sesuatu hal yang dendam, yang tidak suka dengan aparat penegak hukum. Akhirnya bisa memanfaatkan celah hukum. Nah, ini sangat bagus pasal ini sehingga
Di negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada satu hal pun, satu jengkal tanah pun yang tidak bisa tersentuh atau tidak bisa tersentuh oleh hukum. Maka saya termasuk sangat setuju memahami adanya beberapa kasus yang terhambat dalam penanganan perkara yang ternyata orang-orangnya itu ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedikit jumlahnya, prosentasenya sangat sedikit. Tapi yang sedikit ini kan kadang semacam pepatah itu ya, nila setitik rusak susu sebelanga. Yang tadinya putih semua gara-gara ada nila hitam, akhirnya hitam semua. Akhirnya digeneralisir. Hanya satu orang, satu pihak yang menolak, akhirnya viral. Setelah viral akhirnya, wah akhirnya tapi ada hikmahnya juga. Kalau di KUHP lama nggak ada pasal yang berbunyi seperti ini, walaupun seluruhnya sudah terkoordinasi dengan baik menurut saya, sering sekali saling berkoordinasi, ada juga MOU yang dibuat, ada juga PKT itu peraturan kerjasama teknisnya juga sudah dibuat. Gitu. Apalagi sekarang ada satu jaringan internet itu dari criminal justice system itu dalam penanganan sebuah kasus itu dari A sampai akhir itu sudah saling memonitor. Nah, saya pikir itu yang kemajuan yang sangat baik. Mudah-mudahan dengan adanya pasal ini tidak ada lagi penolakan-penolakan baik dari kepala lembaga pemasyarakatan, kepala rumah tahanan negara, kepala lembaga pembinaan khusus anak, kepala penempatan anak sementara, atau kepala rumah sakit jiwa terkait permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang agar menunjukkan orang atau menunjukkan data-data putusan, ya tentunya yang terkait dengan proses-proses penegakan hukum dan kepentingan-kepentingan yang secara mendasari peraturan perundang-undangan. Ancaman hukumannya bagi yang menolak kepalanya ini adalah 1 tahun 6 bulan. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-330, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih sudah menonton video SHMH, video Sinau Hukum Melek Hukum. Terima kasih juga yang sudah berkomentar positif, berkomentar untuk membangun channel SHMH. Terima kasih yang sudah subscribe dan nyalakan notifikasi karena masih banyak video-video yang akan diunggah oleh channel SHMH. Sinau Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.